Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah atas seluruh nikmat yang banyak sekali yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat ke-268 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Yang artinya, asy-syaitanu ya'idukum, syaitan menjanjikan kalian. Syaitan menjanjikan kalian. Maksud ya'idukum kata mufassirin adalah yukhawwifukum, menakut-nakuti kalian. Ya. Syaitan menakut-nakuti kalian al-faqra dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji atau kebakhilan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas serta Maha mengetahui. Asy-syaitan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir yang ke-6, dia merupakan musuh bagi manusia. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Asy-syaitanu aduwwun lil insan." Syaitan itu musuh manusia. Ya. Allah berfirman di surat Fatir yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, ya, musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru hizbahu, kelompoknya, bala tentaranya, agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Di antara permusuhan syaitan dengan manusia, ya, di antara permusuhan syaitan dengan anak cucu Adam adalah syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Ya. Oleh karena itu ulama berkata, kullama arada al-insanu an yajudu bimalih. Setiap kali seseorang ingin menjadi dermawan dengan hartanya, ingin menginfakkan hartanya, syaitan akan berkata, la tukhrij fatabqa fakira. Jangan kau infakkan hartamu. Ya, syaitan bisiki, jangan kau keluarkan hartamu, karena nanti akan menjadi fakir. Fayabkhulul insan lianna asy-syaitana waswasa lahu wa wa'adahu idza anfaqa bil faqr. Ya. Oleh karena itu manusia jadi bakhil, jadi kikir, karena syaitan memberikan waswas, bisikan kepadanya dan menakut-nakutinya apabila dia berinfak, dia akan menjadi fakir. Ya. Jadi Allah berfirman di sini, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya, sehingga orang yang mau berinfak dia mikir-mikir. Ya, kalau saya keluarkan harta saya, nanti saya akan jadi miskin, jadi fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syaitan juga memerintahkan berbuat fahsya, wa ya'murukum bil fahsya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ya'murukum bil bukhl. Ya, syaitan memerintahkan kalian dengan kebakhilan. Karena as-siyaq yaqtadihi, ya, susunan kalimat yang ada dalam ayat yang mulia ini menuntut penafsiran bahwa fahsya dalam ayat yang mulia ini artinya adalah kebakhilan.
Jadi syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat bakhil. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan makna ini adalah merupakan ijma'. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Was-shawabu annahu a'ammu min dzalik." Was-shawabu annahu a'ammu min dzalik. Tapi yang benar, makna dari fahsya lebih umum dari hanya sekedar kebakhilan. Annahu ya'muru bani Adam bil fahsya bi kulli fahishatin min al-bukhli waz-zina wal-liwati wa ghairi dzalik. Fahuwa harisun 'ala bani Adam an yamna'a anhu al-khaira wa an yamla'ahu bisyarr. Syaitan menyuruh anak cucu Adam untuk berbuat fahsya, berbuat kekejian, ya. Bikulli fahisyah, memerintahkan segala macam perbuatan keji. Di antaranya kebakhilan, zina, liwat, dan yang lainnya. Ya. Dan syaitan sangat bersemangat untuk menghalangi anak cucu Adam dari melakukan kebaikan, ya, dan memenuhi mereka dengan keburukan, ya. Dan kita lihat di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika berbicara tentang ayat yang mulia ini, wa ya'murukum bil fahsya, syaitan memerintahkan kalian berbuat kekejian atau kebakhilan. Kata beliau, ma'anahihi iyyakum anil infaki khasyata al-imlak ya'murukum bil ma'asi wal ma'athimi wal maharimi wa mukhalafatil khalaq. Ya. Syaitan selain melarang kalian untuk berinfak, artinya bakhil karena takut miskin, syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan ma'asi, perbuatan dosa, perbuatan yang haram, dan menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'ani Al-Azim. Oleh karena itu Syekh memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna al-fahsya itu adalah a'ammu min dzalik, lebih umum, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, was-shawabu annahu a'ammu min dzalik. Yang benar maksud fahisyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni fahsya di ayat ke 268, maksudnya adalah umum, ya. Syaitan memerintahkan semua kerusakan, semua kekejian, ya. Di antaranya kebakhilan. Thumma bayyana Allah azza wa jalla al-wa'd al-haqiqiyya an-nafi'a li bani Adam. Faqala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, yani bil infaq, li'anna an-nafaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-wa'd al-haqiqi an-nafi' li bani Adam, janji yang hakiki, ya, yang bermanfaat untuk anak keturunan Adam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan, yakni dengan infak Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Karena alasannya adalah li'anna an-nafaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Karena nafkah, infak bisa mematikan atau memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa fadla, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalam ayat yang mulia ini. Wa fadla, maksud dari fadla adalah ziyadatun ala ma indakum. Ya, ziyadah, tambahan apa yang ada pada kalian. Jadi apa yang ada kalian dari harta akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan harta yang lain atau keberkahan. Dan ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kesempatan yang lain. Maksud dari fadla adalah ziyadah fil mal, ada tambahan dari harta, ya, dari sisi keberkahan, ya, fil barakah, dan nama dari sisi
berkembangnya harta yang dimiliki oleh seseorang yang berinfak. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul kita SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, mana qasad sadaqatun min mal, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup dengan firman-Nya, wallahu wasi'un alim, wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, ya. Wasi'u as-sifati, wasi'ul ilmi, wasi'us sultan, wasi'ul qudrah. Kullu sifatihi laisa fiha naqs, kulluha wasi'atun syamilah. Ya, maksud wasi'un, Allah Maha luas, sifat Allah luas. Ya, ilmunya luas. Allah mengetahui segala sesuatu. Wasi'ul sultan, kekuasaan Allah, kerajaan Allah luas. Wasi'ul qudrah, Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kullu sifatihi laisa fiha naqsun, dan semua sifatnya tidak ada yang kurang. Kulluha wasi'atun syamilah, semuanya luas dan mencakup segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Alim, wasi'un alim. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, artinya alladzi la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat yang mulia ini walaupun singkat dan pendek kita baca, tapi maknanya sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ada beberapa faedah yang ingin saya bacakan di kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, ya, jadi Syekh berkata di sini, fi hadhil ayat minal hikami wal fawaidi mayali. Ya, di antara ayat-ayat ini ada beberapa, dari ayat ini atau pada ayat ini ada beberapa faedah. Ya. Yang pertama, anna syaitana lahu iradah. Syaitan memiliki keinginan, kehendak. Allah berfirman, ya'idukum. Ya, Allah menakut-nakuti kalian. Kemudian ya'murukum, Allah memerintahkan kalian. Ya, dan ini tidak muncul kecuali dari yang memiliki kehendak, dari makhluk yang memiliki kehendak. Baik, pertanyaannya, apa yang diinginkan oleh syaitan dari Bani Adam? Ya, wa madza yuridu syaitanu min Bani Adam? Apa yang diinginkan oleh syaitan dari kita, dari anak manusia, dari anak Adam, anak cucu Adam alaihi salam. Ya. Jawabannya adalah yuridu ighwa'ahum wa ihlakahum. Yang diinginkan oleh syaitan adalah syaitan itu ingin kita semua tersesat. Ingin manusia, anak cucu Adam itu tersesat. Ingin agar anak cucu Adam itu binasa. Ini yang diinginkan oleh syaitan, wal'iyadzubillah. Baik, fa in qala qail, ma hiya al-alamah? Kalau ada yang bertanya, apa tandanya? Ya, ciri-cirinya. Qulna, kami jawab, al-alamatu idza ahsasta min nafsika min dakhiliha ma yahussuka 'ala al-fasadi wa 'ala al-muharram. Fa hadha huwa amru syaitan. Tandanya atau cirinya adalah apa? Apabila engkau merasa pada dirimu, dari dalam dirimu, ya, jadi ada seruan untuk melakukan perbuatan yang haram, untuk melakukan kerusakan, untuk melakukan perbuatan yang dilarang, muharram. Ini adalah datangnya dari syaitan. Fa hadha huwa amru syaitan. Ini perintah syaitan, ini bisikan syaitan. Ini tandanya, ya. Maka beliau berkata, fahdhar, hati-hatilah. Fahdhar, hati-hatilah. Jadi tanda bahwa syaitan ingin mencelakakan kita, ingin membuat kita binasa dan celaka adalah apa? Yakni ada seruan, bisikan dari syaitan, ya, yang ada dalam diri manusia untuk melakukan apa? Untuk melakukan al-fasad, untuk melakukan perbuatan yang haram. Ini perintah dari syaitan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Nabi SAW menghabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ada di aliran darahnya manusia, ya, dan dia membisiki dan menggoda manusia, ya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga menghabarkan, ya, annal hulu minasyaitan, bahwa mimpi buruk itu dari syaitan, ya. Jadi mimpi itu ada tiga, ada mimpi baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada mimpi buruk dan ini dari syaitan, dan yang ketiga adalah mimpi biasa, ya, mimpi dari haditsun nafas, ya. Nah, jadi terkadang seseorang, ya, dipermainkan sama syaitan dalam mimpinya, ya, dia dilihat atau melihat sesuatu yang membuat dia gelisah, gundah,
ya, dan takut dan khawatir, sempit dadanya, ya, mimpinya jelek, ketahuilah ini dari syaitan. Syaitan mempermainkan manusia dengan mimpi, ya. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah berkata, wa huwa an yaral insanu fi manamihi ma yakrah. Ya. Jadi hulum itu seseorang bermimpi dengan mimpi yang dia tidak suka. Dengan mimpi yang dia tidak inginkan. Ini syaitan. Fa inna syaitana yaral insan, yuril insana fi manamihi ma yakrah hatta yakuma hazinan maghmuma. Syaitan itu memperlihatkan kepada manusia agar manusia bermimpi dengan mimpi yang apa? Mimpi yang tidak disukainya. Ya. Sehingga ketika dia bangun dari tidurnya, ya, dia menjadi sedih, ya. Dia menjadi gundah gelana. Dia menangis, sempit hatinya. Ini permainan syaitan. Ya. Walihada amara al-insan atau umira al-insan idza ra'a fi manamihi ma yakrah, an yadful an yasarihi 3 marrat wa yasta'idza billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'a wa an yatahawwala ila al-janb al-akhar in arada al-istimrar fi naumihi. Ya. Oleh karena itu diperintahkan, ya, seseorang diperintahkan atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila salah satu di antara kita, ya, tidur dan mimpi dengan mimpi yang jelek, mimpi yang tidak diinginkan, ya, ini adalah permainan syaitan, ya, untuk meludah di sebelah kirinya 3 kali, meludah dengan lembut, ya, meludah 3 kali di sebelah kirinya, kemudian wa yasta'idzu billahi min syarri syaitan, dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpinya. Kemudian merubah posisi tidurnya. Kalau dia ingin melanjutkan tidurnya, ya, dia rubah posisi tidurnya. Ini merupakan adab dalam mimpi ketika seseorang bermimpi buruk, ya. Seseorang bermimpi buruk. Nah, ini. Jadi syaitan itu betul-betul musuh, ya. Syaitan ini ingin merusak. Syaitan ini ingin menyesatkan manusia, ya. Jadi kasih mimpi buruk. Oleh karena itu ketika ada mimpi jelek jangan dipercaya. Ya. Lakukan seperti apa yang dianjurkan dalam Islam. Ludah ke kiri 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, ya. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi yang buruk tersebut, ya. Kemudian kita ubah posisi tidur kita. Ya. Ini merupakan cara yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lianna syaitana lahu lammah fi qalbi ibni Adam. Karena syaitan memiliki bisikan di hati manusia. Saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan ibni Adam wa lil malaki lammatan." Ya. Sesungguhnya syaitan memiliki dorongan, bisikan kepada anak cucu Adam. Malaikat juga punya bisikan dan dorongan kepada anak cucu Adam. Fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan atau dorongannya syaitan itu apa? Syaitan membisikkan keburukan, ya, dan takdzib bil haqq, mendustakan kebenaran. Nah, ini kalau ada pada manusia, ya, keburukan, ya, untuk dorongan keburukan, dorongan kejelekan, kemudian menolak kebenaran, ini dari syaitan datangnya, ya, dari syaitan. Wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Adapun dorongan dari malaikat, ya, kepada anak Adam adalah janji untuk kebaikan, yakni mendorong untuk kebaikan dan membenarkan al-haq. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati hal tersebut, artinya ada kebaikan dan pembenaran terhadap kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala.
Wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh minasyaitan. Ya. Barang siapa yang mendapati selain itu, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk menafsirkan ayat yang mulia ini. Faedah yang kedua, annaka mata ahsasta indal infaqi al-khashyata min al-faqri fa'lam anna hadha min wa'di syaitan liqaulihi ya'idukumul faqra. Faedah yang kedua, kalau kau merasa ya ketika berinfak ada ketakutan dari kefakiran, maka ketahuilah bahwa ini dari janji syaitan. Ya, janji syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'idukumul faqra. Ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya. Berikutnya, anna awamir syaitan kullaha syarrun. Perintah syaitan semuanya jelek. Ya. Anna awamir syaitan kullaha syarr. Perintah-perintah yang datang dari syaitan semuanya buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'murukum bil fahsya." Allah kabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Fahdharis syaitana fa innahu aduwwuk ayyuhal insan. Ya. Maka berhati-hatilah dari syaitan. Ya. Karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu wahai manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Allah katakan fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Dan jadikan dia musuh, jangan jadikan dia teman. Wal'iyadzubillah, sebagian anak-anak muda punya kelompok tertentu, ya, perkumpulan tertentu, ya. Kemudian mempersembahkan kepada syaitan. Ya. Perkumpulan, sebagian perkumpulan musik, ya, mempersembahkan darah mereka kepada syaitan dan seterusnya sebelum tampil dan seterusnya, ini dari syaitan. Ya. Atau perkumpulan yang lainnya, ya. Kemudian mempersembahkan apa yang mereka sembahkan kepada syaitan, wal'iyadzubillah, menjadikan syaitannya wali mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala habarkan fattakhidhuhu aduwa. Ambil syaitan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman. Dan syaitan itu mengajak orang kepada neraka, wal'iyadzubillah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Fa'adana Allah wa iyyakum minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Yang keempat, anna ma yu'idduhu Allah bihi ibadahu da'irun bainal maghfirati wal fadl. Al-maghfirati lidh-dhunub wal 'ata'i al-maghfiratu lidh-dhunub wal 'ata'u bi ziyadatil matlub. Liqaulihi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya antara dua hal, antara ampunan, al-maghfirah, dan al-fadl, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berinfak. Al-maghfirah, ampunan untuk dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Kemudian al-ata, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan hartanya, menambahkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Ya. Pertanyaannya, fa kaifa kana dzalika binisbati lil infaq? Bagaimana hal itu, ya, terwujud dalam infak? Ya, apabila dinisbatkan kepada infak, bukankah artinya gini, infak itu ya bisa mengurangi harta secara terlihat zahirnya mengurangi harta. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah akan apa? Allah berjanji dengan memberikan ampunan dan fadl. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Mana qasad shadaqatun min mal." Ya, bagaimana perwujudannya? Ya. Itu. Allah berjanji, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Ya.
فكيف كان ذلك بالنسبة للإنفاق؟ Jawabannya adalah أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan sedekah itu bisa memadamkan, menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, maka dengan hal tersebut maka terwujudlah ampunan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada orang yang berinfak. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna shadaqata la tanqusul mal, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, wa hadza ya'ni annaha taziduhu. Ini maknanya bahwa sedekah itu bisa menambah harta. Ya, tidak mengurangi tapi menambah. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, dan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadla. Allah menjanjikan karunia-Nya. Ya. Wa katsirun minan nasi alladziina yunfiquna ibtigha'a wajhi Allahi yajiduna dzalika dhahiran fi amwalihim bil barakati fiha wa daf'il afati anha. Banyak manusia yang berinfak, yang mereka niatkan dari infaknya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapati hal tersebut secara zahir. Ya. Secara nampak di harta-harta mereka, nampak berkahnya. Ya, nampak berkahnya. Wadaf'il afati anha, serta bisa mencegah kerusakan pada harta dengan infak. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kesempatan yang lain. Ya, beliau berkata orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan infakkan hartanya ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya, atau dia infakkan untuk sesuatu yang memudaratkan dirinya, wal'iyadzubillah. Hatta inna ar-rajula yaqul, sampai orang berkata, kaifa la unfik fi hadha asy-syahr illa kadza aw fi hadha al-usbu'i illa kadza, yataqallu ma anfaqa lianna Allah anzala fihi al-barakata. Sampai ada seseorang yang berkata, kok saya baru menginfakkan begini di bulan ini, kok baru berinfak segini di minggu ini, ya. Dia merasa infaknya itu sedikit, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan padanya, ya, sampai seperti ininya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan harta kepada orang yang berinfak. Wa barakatullahi ta'ala la nihayata laha. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Sangat luas. Ya. Wa barakatullahi ta'ala la nihayata laha. Ini kata ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada berhentinya, ya. Fa idza aradta an yazida maluka wa tukaffara sayyi'atuka fa 'alaika bis shadaqah. Apabila engkau ingin, ya, menginginkan hartamu semakin bertambah, dosa-dosamu dihapus, maka hendaknya bersedekah. A'anani Allah wa iyyakum 'alaiha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk berinfak. Yang kelima, ya, faedah terakhir, annallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Fayu'ti 'ala al-amali akthar mimma yastahiqqul 'amil li si'ati fadlihi wa ilmihi 'azza wa jal biman huwa ahlun lidzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih, ya, lebih dari amal dari seseorang yang berhak untuk mendapatkannya, ya, karena karunia Allah yang sangat luas, karena ilmu Allah yang sangat luas, ya. Allah berikan kepada orang yang memang layak untuk hal tersebut. Wa idza kana Allah taala ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah fa huwa ya'lamu haitsu yaj'alu imtithala hadhihi ar-risalah. Yani ya'lamu man huwa ahlun lil hidayati fayahdihi wa man laysa ahlan fala yahdihi, na'udzubillahi min dzalik.
Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemana Allah menjadikan risalahnya ini, kepada siapa Allah memberikan risalahnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui ya orang yang mengamalkan risalahnya. Ya. Allah mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah sehingga Allah berikan hidayah padanya, dan Allah mengetahui orang yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah, ya, sehingga Allah tidak membimbingnya, ya. Na'udzubillahi min dzalik, dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas dan kita baca, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ikhwatul Islam, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, demikianlah bimbingan dan pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini saja, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ini dari Ibu Asia di Lampung. Silahkan Ibu Atia. Ini Ustaz mau tanya, apabila dulu itu belum tahu sunnah, tapi udah infak, misalnya suatu misal bikinin sumur-sumur di musola, tapi cuma sekarang ini dipakai oleh ahli bid'ah gitu, tapi dulu kan belum tahu sunnah, sekarang udah tahu sunnah, apa itu bisa dapat pahala? Iya. Ya. Sudah Ibu? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Baik. Tentang orang yang berinfak dengan sumur. Sumurnya di musola-musola, kemudian dipakai oleh ahli bid'ah. Apakah diterima infaknya? Jawabannya diterima. Ya. Jawabannya diterima. Jangan khawatir Ibu ya. Jadi orang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala. Apalagi kan dia tidak tahu. Ya, tidak tahu digunakan untuk apa. Ya, awalnya tidak tahu dan tidak tahu hukumnya kan gitu. Ya. Terus juga tidak semua ahlul bid'ah menggunakannya buat bid'ah. Kan dia gunakan untuk sholat tuh wudu. Sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan dia dapat pahala dengan itu. Sumur itu digunakan untuk bersuci, sumur itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Ini pahalanya sangat besar. Di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada orang soleh. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seseorang ya yang baik, yang soleh, ya. Dalam hadis Bukhari itu berinfak di malam hari, ya. Kemudian dia berinfak. Ternyata salah berinfak. Dia berinfak kepada orang kepada pencuri. Kemudian di pagi harinya ya orang ribut, kok pencuri dapat infak gitu ya. Sampailah berita ini kepada orang tersebut. Sampai berita ini kepada orang tersebut, dia pun bersedih. Ya. Allahumma ala sarik, ala yadi sarik. Ya. Ya Allah, infakku nyampainya kepada pencuri. Dia kira bahwa infaknya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bersedih. Dia pun berinfak di hari berikutnya, di malam berikutnya. Tapi infaknya jatuh kepada siapa? Kepada pezina, wanita pezina. Kemudian di pagi harinya manusia ribut. Kok pezina dikasih infak gitu ya? Dia kan nggak tahu. Dia taunya itu orang, ini penjelasan ulama ya. Dia taunya itu orang, kemudian maksudnya orang yang berhak untuk mendapatkan infak, ternyata pezina. Begitu. Dia pun sedih tentunya. Kemudian dia mau infak lagi. Dia infak lagi. Kemudian di malam itu hari dia berinfak lagi. Ternyata jatuhnya kepada orang kaya. Orang kaya kan nggak berhak mendapatkan sedekah atau infak, ya kan? Nah, subhanallah. Ya, di pagi harinya manusia ribut, orang kaya dapat infak gitu. Ya. Ini akhirnya dijelaskan di hadis tersebut, ya. Dia bermimpi itu. Hadisnya dijelaskan oleh ulama, dia bermimpi bahwa infaknya diterima.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun ya mendapatkan keberkahan. Keberkahan apa? Kata ulama karena keikhlasannya. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena keikhlasannya ya, jadi amal yang ikhlas itu berkah, subhanallah. Apa keberkahannya? Orang-orang yang tadi diberi infak dan mestinya bukan kepada mereka, dia sangka kepada orang yang berhak mendapatkan infaknya, itu jadi bertobat semua. Yang pencuri jadi bertobat, nggak mencuri. Yang berzina jadi bertobat, tidak berzina. Yang kaya mengambil ibrah, dia pun akhirnya berinfak. Kok kenapa saya dapat infak? Saya kan kaya. Mestinya saya yang berinfak. Akhirnya dia berinfak. Subhanallah. Nah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Infaknya, ya. Jadi orang yang berinfak tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu, ya. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas. Begitu juga indahnya keikhlasan itu, ya. Itu berkah dalam amalan, ya. Jadi kalau kita ingin melakukan segala sesuatu walaupun terlihat kecil, ya, dengan ikhlas itu maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aktivitas apapun yang akan kita lakukan, maka kita perhatikan hati kita. Ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas walaupun kecil akan diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan terakhir saya nasihatkan kepada Ibu tadi ya, bersabar ya. Baik. Saya simpulkan bahwa apa yang kita pelajari saat ini adalah tentang waswas syaitan, janji syaitan. Syaitan menakut-nakuti manusia untuk berbuat kikir ya, menakut-nakuti manusia dengan kefakiran ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita ampunannya dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita juga karunia-Nya ya. Dan mudah-mudahan kita ya bisa mengamalkan dari apa yang kita baca dan dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.